Diam-diam saya ambil fotonya pakai HP. Wah, cerdik juga kamu. Ya udah, mana fotonya? Rencananya mau kamu apain tuh foto? Ya tadinya sih saya mikir mau kasih ke tim Intel buat cari identitas aslinya. Tapi emang kamu mau apain foto ini? Intel butuh waktu. Gimana kalau foto itu kita kasih lihat ke Wicok, Darto sama Pak Zain Gisel? Mereka bertiga kan kanan-kanan Pak Broto. Pasti mereka tahu siapa orang yang ngaku-ngaku tahu rumah rahasia bos besar mereka. Nah, ide bagus. Langsung kita hajar ke sumbernya. Darto, Sigitomo, Iya, ada apa ya Pak? Kami mau dibebaskan kah? coba lihat foto ini. Temang tak siapa orang ini? Walah, si Daus. Kenal lah Pak. Kenal banget. Kenapa emang? Ya, ketangkep juga ya. Syukurin, mampus kamu Daus. Siapa dia sebenarnya? Dia itu dulu juga tangan kanan Pak Broto. Sama kayak saya sama Uco. Dia pemain lama. Cuma emang udah lama nggak kelihatan di gudang. Saya nggak tahu sih kenapa dia berhenti. Emang ada apa sama tuh orang Pak? Dia bikin masalah lagi. Oke, makasih infonya. Awian lanjutin alih istirahatnya. Adi, dia main soal Daus ya? Kenapa tiba-tiba mereka bawa foto dia ke sini? Iya Cok, aneh banget. Si Daus kan udah lama cabut dari lingkaran bos Broto. Kenapa polisi bisa dapat fotonya yang kelihatan baru banget? Jangan-jangan si Daus mau balas dendam. Kamu tahu kan, dia dulu di depak bos Broto gara-gara masalah Fadil itu. Kalau dia sampai muncul sekarang, berarti dia mau nyanyi buat polisi biar bos Broto kena sikat. Kalau Daus buka mulut, wah bahaya Cok. Dia tahu banyak tempat persembunyian yang kita sendiri mungkin gak tahu. Wah bakal seru nih. Si bos bener-bener bisa tamat kalau Daus yang turun tangan. Rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh polisi itu? Dan si Daus itu sepertinya gak ada tanda-tanda saya keluar cepat nih. Kampret dah. Ya, dari mana aja kalian berdua baru nongol. Tadi kita hampir jantungan disamperin polisi lagi. Hah? Serius kamu? Polisi yang mana? Yang bapaknya Sarah? Atau polisi yang galak satunya lagi? Ya, dua-duanya Topik. Untung kamu nggak ada di sini. Kalau nggak, kamu pasti bakal diinterogasi soal kamu gombalin anaknya. Lah, terus gimana? Kamu berdua mau diangkut? Apa mereka nanyain koper uang itu? Ya enggak sih, koper kita mah aman. Mereka cuma nanya soal lokasi persembunyian Pak Broto. Mereka bingung karena Pak Zain sama Darto kasih alamat palsu semua. Tapi yang bikin gila bukan polisinya San, tapi Bang Daus. Bang Daus? Daus siapa? Daus Mini ya? Ngaco lu. Bang Daus orang lama yang dulu bareng Fadil, anak kandara itu. Dia tiba-tiba muncul kayak hantu. Terus nyahut kalau dia tahu rumah rahasia Pak Broto. Bentar. Bang Daus yang anak Andara itu kan? Bukannya dia mantan anak buah Pak Broto dulu? Nah itu dia muncul dan nantangin polisi buat nganterin ke lokasi besok pagi. Yang bikin saya merinding, dia kayak tahu banget apa yang terjadi sekarang. Dia tahu saya pernah disekap. Dia tahu Pak Broto kabur. Saya rasa dia dengar obrolan kita pakai ilmu hitam atau gimana dah. Aduh gawat. Kalau Bang Daus turun tangan, ini bukan urusan polisi lagi. Ini urusan dendam pribadi. Kamu tahu kan, dia itu licinnya lebih-lebih dari belut sawah. Cil, saya jadi mikir, kalau Bang Daus tahu tempat Pak Broto, jangan-jangan dia juga tahu kita pegang koper itu. Dan dia dulu satu lingkaran sama orang-orang itu. Nah, itu dia yang paling saya pikirin tadi sampai kopi saya dingin. Jangan sampai kita habis keluar dari mulut harimau Pak Broto, malah masuk ke mulut buaya Bang Daus. Tadi polisi nanya ke saya, siapa sih orang itu? Saya mah jawab aja, orang kampung sebelah yang kita kurang kenal. Saya nggak berani jujur, takut urusannya makin panjang. Bagus Cil, kamu kalau soal bohong memang paling berbakat. Muka kamu mendukung banget soalnya, muka-muka tertindas. Sialan kamu San. Tapi denger ya, besok pagi Bang Daus mau ke kantor polisi. Terus kita harus ngapain sekarang? Apa ini aman buat kita?
kita tetap pada rencana. Jangan ada yang berubah gaya hidup. Santo, kamu jangan berani-berani beli knalpot burung dulu. Dan kamu Topik, stop stalking Instagram Mbak Sarah dulu. Ntar ketahuan intel lagi. Ya, itu mah hobi Cil, bukan gaya hidup. Cil, tapi yang bikin penasaran si Daus. Apa untungnya coba buat dia bantu polisi? Kamu tahu sendiri kan, di dunia kita bantu polisi itu sama aja nyerahin leher ke algojo. Ya, mungkin dia udah insaf, Kipli. Mau jadi warga negara yang baik kali. Hah, insaf? Orang kayak Daus nggak kenal insaf, Cil. Dia itu tipikal orang yang kalau nggak dapat dagingnya minimal harus lihat lawannya mati kelaparan. Saya inget banget ceritanya dulu pas Fadil kabur bareng dia. Bang Daus kelihatannya memendam amarah. Mungkin karena adiknya si dia harus pergi jauh juga. Tapi entahlah apa rencana dia. Oh, jadi ini soal dendam lama yang belum lunas gitu. Nah, bisa jadi. Tapi ada yang lebih masuk akal. Pak Broto kabur, bisnisnya goyang. Kalau Pak Broto beneran ketangkep dan masuk penjara selamanya, mungkin dia dan Fadil udah bisa pulang lagi ke sini. Atau dia pengen gantiin posisi Pak Broto di gudang. Siapa lagi yang paling tahu jalur bisnis Pak Broto selain mantan orang kepercayaannya sendiri? Maksud kamu, Bang Daus mau pakai tangan polisi buat singkirin Pak Broto, terus dia yang ambil alih bisnisnya? Nah, pinter juga kamu, San. Itu yang saya curigain. Dia pura-pura jadi pahlawan di depan polisi, tapi tujuannya sebenarnya mau bersihin jalan buat dia naik tahta. Polisi dapat pangkat, Bang Daus dapat wilayah. Simbiosis mutualisme istilahnya kalau kata guru biologi saya dulu. Kalau benar begitu, berarti kita dalam masalah besar. Pak Broto aja udah bikin kita hampir mati. Apalagi kalau bos barunya itu setajam Bang Daus. Dia pasti bakal cari tahu kemana perginya aset-aset terakhir Pak Broto, termasuk koper itu. Duh, benar juga. Si Daus itu kan pinter baca situasi. Dia pasti mikir, nggak mungkin si Acil selamat dari sekapan Pak Broto kalau dia nggak punya kartu as. Dan kartu asnya itu ya duit 1 miliar yang kita pegang. Ya, makanya Cil, kita harus benar-benar pasang telinga. Besok pagi, pas dia ke kantor polisi, itu bakal jadi penentu. Selamat pagi. Apa yang bisa dibantu? Mau buat laporan atau ada janji? Saya punya janji dengan 2 detektif yang keren itu. Bilang saja, Daus sudah datang. Nah, itu dia orangnya. Wah, keren. Tepat jam 8. Kamu beneran pegang omongan kamu ya, Daus? Di dunia saya, terlambat 1 menit bisa berarti kehilangan 1 nyawa. Jadi, saya lebih suka tepat waktu. Tadi malam kami sempat ngobrol dengan teman-teman lama kamu di sel, Darto dan Ucok. Mereka kaget banget pas dengar mama kamu muncul lagi. Oh iya, bagaimana kabar 2 badut itu? Masih suka berebut tulang sisa Pak Broto? Darto bilang, kamu dulu juga orang kepercayaan Pak Broto ya? Kenapa sekarang malah mau jual bos kamu sendiri? Hah? Bos? Pak Broto bukan bos saya lagi. Sejak bulan lalu, saya tidak menjualnya. Saya cuma sedang mengantar dia ke tempat yang seharusnya dia tempati sejak dulu. Neraka atau sel penjara kalian. Mana yang lebih cepat saja? Baiklah, kami sudah siapkan 1 tim taktis yang akan mengikuti dari jarak aman. Kamu akan masuk di mobil kami. Hah? Tim taktis? Tim taktis? Jangan terlalu berlebihan. Pak Broto itu licin. Kalau dia lihat ada iring-iringan mobil polisi, dia bakal kabur lewat lubang pembuangan sebelum kalian sampai di depan pagar. Wah, dia malah ngatur strategi kita. Tapi idenya masuk akal juga sih, bro. Oke Daus, kami ikut mainnya kamu hari ini. Tapi ingat, kalau ini jebakan dan kamu cuma mau bawa kami ke tengah hutan buat diberesin, kamu yang pertama saya door. Udah, simpan aja pelurumu. Saya masih mau hidup lama buat lihat kampung saya bersih tanpa dia. Udah, ayo berangkat.
Bye.